Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Badruz Zaman, NIM 2021 53063. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang pembiayaan untuk pertanian, bagaimana meningkatkan peluang di negara berkembang. Materi pertama yaitu pengantar. Di negara berkembang, pertanian merupakan sumber mata pencarian terbesar. Banyak masyarakat yang memilih pertanian sebagai sumber pencarian utama. Para petani membutuhkan bantuan finansial untuk mendukung hasil tanamannya agar bisa panen dengan baik. Karena tidak sedikit petani yang gagal panen dikarenakan kekurangan keuangan atau masalah finansial. Dalam mengatasi hal ini, pemerintah juga memberikan solusi. Di antaranya adalah melakukan upaya agar para pengusaha mau melakukan investasi di bidang pertanian atau menyarankan para pengusaha agar melihat para petani ini untuk dibantui keuangan dan juga membuat lembaga keuangan untuk pinjaman uang bagi petani. Membuat seperti koperasi simpan pinjam bagi para petani yang memang kekurangan dana agar bisa melanjutkan tanamannya atau apa yang ditanam itu agar bisa berhasil, agar bisa panen dengan baik dan menghasilkan kualitas yang baik, menghasilkan hasil panen yang baik. Untuk yang kedua adalah tantangan pertanian. Tidak asing kalau sebuah pertanian pasti memiliki hambatan atau masalah yang dihadapi. Yang pertama adalah biaya transaksi di daerah pedesaan lebih tinggi atau lebih mahal daripada di daerah perkotaan. Hal ini untuk harga kebutuhan pertanian ini relatif lebih tinggi karena para toko yang menjual persediaan pertanian ini mengambil persediaannya dari kota. Dikarenakan jarak desa dan kota ini jauh, otomatis penjual membutuhkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Untuk mengatasi hal itu, para penjual pastinya akan menaikkan harganya karena untuk menutupi biaya transportasinya yang tinggi. Yang kedua adalah faktor resiko yang melekat dalam pertanian. Resiko yang terkait dengan bahaya alam seperti kekeringan, banjir, dan hama. Tidak dalam 1 tahun pasti ada di mana musim itu musim panas yang amat panjang yang bisa menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian. Dikarenakan kekeringan itu bisa membuat hasil panen ini gagal panen, membuat hasil panen ini tidak bisa membuahkan hasil atau gagal. Dan pada musim berikutnya adalah musim hujan. Dikarenakan curah hujan yang deras, ini bisa menyebabkan lahan pertanian ini menjadi banjir dan
merusak tanaman itu sendiri, yang bisa membuat gagal panen. Dan yang ketiga itu adalah risiko hama. Hama ini bisa diminimalisir dengan cara menyemprotkan cairan hama, cairan anti hama itu. Tapi pasti hanya untuk mengurangi, bukan menghilangkan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Materi ketiga ini adalah tunjangan pertanian atau hal-hal yang bisa membuat pertanian ini bisa berkembang atau sukses. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan ini adalah biaya atau uang yang berasal dari petani itu. Uang yang misalnya disimpan dari beberapa tahun yang lalu untuk menjalankan pertanian yang akan datang. Yang kedua, pinjaman. Bagi para petani yang kekurangan atau dana namun ingin menanam dikarenakan lahannya itu kosong, bisa mengambil langkah ini, yaitu pinjaman. Sumber keuangan dari luar, bisa dari bank atau koperasi, atau pinjam dari saudara, itu bisa. Yang ketiga adalah sewa peralatan pertanian. Sewa peralatan pertanian ini adalah misalnya kita pada saat panen. Pada saat ini teknologi semakin canggih, sudah ada mesin untuk memanen. Contohnya pada padi, untuk memanen padi ini sudah ada mesin yang canggih. Untuk menyewa itu pasti tidak sedikit. Dengan adanya persewaan itu bisa meminimalkan keuangan, atau misalnya jika belum ada teknologi itu, pasti kita akan menyewa orang yang tidak mungkin hanya 1-2 orang. Itu membuat anggaran untuk biaya per orang itu pasti kan banyak. Jika kita sudah ada mesin, kita lebih irit, pasti ada mendingan, maksudnya biaya yang dikeluarkan pasti lebih sedikit dari kalau kita menyewa orang banyak. Yang keempat adalah asuransi cuaca. Asuransi berbasis cuaca untuk merespon parameter seperti curah hujan atau suhu. Biasanya asuransi cuaca ini paling banyak di negara yang memiliki atau untuk prediksi cuaca ini belum bisa akurat. Dikarenakan itu ada asuransi cuaca. Bagi petani yang mengambil asuransi cuaca ini, jikalau nanti di tengah-tengah pertanian itu ada cuaca yang buruk yang bisa membuat gagal panen, asuransi cuaca ini akan memberikan sedikit bantuan keuangan agar bisa untuk petani agar bisa
menanam lagi di keesokan harinya atau setelah panen itu. Karena cuaca yang buruk kan pasti ada panennya tidak maksimal dan menghasilkan hasil yang relatif jelek. Untuk itu, asuransi cuaca ini adalah hal yang bagus untuk para petani. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Materi keempat adalah peran pemerintah di bidang pertanian. Pemerintah juga merupakan sumber keuangan yang penting untuk pengembangan di bidang pertanian pada negara berkembang. Dukungan kepada petani dalam bentuk pembayaran ganti rugi, jaminan sosial, dan pembebasan pajak selama berada krisis. Misal si petani dalam keadaan panennya gagal, pemerintah akan memberikan solusi, yaitu ganti rugi. Memang ganti ruginya tidak mungkin semua diganti rugi, pasti hanya beberapa. Namun solusi ini membuat para petani bisa di kemudian harinya bisa menanam padi atau apapun di bidang di lahannya, bisa mengolah lahannya. Dan juga jaminan sosial, pasti si petani kan pasti mempunyai keluarga. Kalau hasil panennya jelek atau gagal panen, pasti kan untuk biaya keluarga, makan, biaya sekolah anak, pasti kan sedikit kesulitan. Pemerintah memberikan jaminan sosial ini agar si petani lebih ringan dalam pembiayaan itu. Dan yang terakhir, pembebasan pajak selama berada krisis. Di saat petani ini keuangannya sangat krisis, pemerintah akan menghilangkan pajak yang seharusnya menjadi kewajiban si petani ini, agar si petani bisa menggunakan uangnya untuk menghidupi keluarganya, membayar sekolah anak-anaknya, atau mengolah lagi lahan pertaniannya. Jadi uang itu bisa dimanfaatkan untuk yang lebih baik dan dibebaskan dari pajak yang harusnya menjadi kewajibannya. Dan itu dulu dari saya, presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan atau salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.